Hamba Tuhan yang sejati. Dalam kehidupan iman kita di bumi, status kita adalah hamba yang mengerjakan tugas Tuhan, yaitu Tuhan kita. Katakan di Kolose 3 ayat 24, Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Tuhan Yesus berkata, ada dua jenis hamba. Hamba yang setia dan bijaksana yang pertama, yaitu yang melakukan pekerjaan Tuhan. Lalu yang kedua, hamba yang jahat, tidak melakukan pekerjaan Tuhan. Kata bijaksana di sini bahasa Yunaninya adalah phronimos, yang artinya mengetahui dan melakukan kehendak Tuhan. Lukas 12 ayat 47, adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Hamba yang tidak melakukan tugasnya dimasukkan ke neraka kekal. Sebaliknya, hamba yang setia dan terus melakukan tugas Tuhan sampai Tuhan datang akan diberkati, akan berbahagia bersama Sang Tuan. Di akhir zaman, Alkitab menyimbolkan umat akhir zaman sebagai 144.000. Dikatakan 144.000 ini adalah hamba atau budak terjemahan aslinya. Maka kita semua harus menjadi hamba yang sejati. Sebagai hamba yang sejati, kita harus mengetahui dan melakukan kehendak Tuhan kita, Sang Tuan. Poin pertama kita akan lihat, hamba adalah imam dan Lewi. 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tugas imam dan tugas orang Lewi adalah tugas semua orang percaya, saudara dan saya. Melalui tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada imam dan kepada orang Lewi, kita bisa mengerti tugas kita semua. Sebelum Daud mati, Daud memberikan wasiat terakhir untuk Salomo dan umat Israel, yaitu pembangunan bait suci dan sistem ibadah di bait suci. Di Kisah Para Rasul 13 ayat 22 dikatakan, Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan dan melakukan segala kehendak Tuhan. Kata berkenan bahasa Yunaninya adalah kata yang artinya sesuai, sama. Jadi segala kehendak Tuhan dilakukan oleh Daud. Hidup Daud termasuk hati, pikiran, pekerjaannya ini sesuai dengan Tuhan, sama dengan Tuhan. Jadi wasiat Daud ini sama dengan kehendak Tuhan. Wasiat Daud ini adalah wasiat untuk kita, karena ini adalah kehendak Tuhan. Ya, sebagai umat pilihan Tuhan, kita menerima wasiat Daud ini yang adalah kehendak Tuhan. Apakah itu? Daud mengatur persiapan pembangunan bait suci. Daud mengatur tugas dan struktur orang Lewi. Daud mengatur imam yang melayani di bait suci. Daud mengatur struktur pasukan dan administrasi negara. Sekali lagi, kita harus menjadi seperti Daud yang berkenan di hati Tuhan dan melakukan segala kehendak Tuhan. Maka kita harus mengetahui apa yang dikerjakan oleh Daud, karena ini pekerjaan Tuhan. Jadi yang Daud atur ini menunjukkan pada akhirnya berpusat kepada bait suci dan ibadah. Di mata Daud yang adalah sama dengan di mata Tuhan, pikiran Tuhan, kehendak Tuhan, bait suci dan ibadah ini lebih utama, lebih penting dari yang lain, lebih penting dari apapun. Ini adalah nomor satu. Ini yang menjadi wasiat Daud. Bukan hanya bicara saja, tapi Daud sendiri dengan seluruh hati, seluruh kekuatan menyediakan hal-hal yang diperlukan dalam pembangunan bait suci ini. Daud berkata, bait suci harus sangat-sangat luar biasa sehingga terkenal dan memuliakan Tuhan di seluruh dunia. Lalu Daud mempersiapkan dengan luar biasa untuk ini sebelum dia mati. Daud mempersiapkan bait suci ini dengan antusias, dengan cintanya kepada bait suci, dengan sukacita dan seluruh kemampuannya. Daud mempersiapkan seluruh bahan dan segala yang dibutuhkan untuk pembangunan bait suci. Daud memberikan harta, emas, perak miliknya untuk pembangunan bait suci ini. Daud tidak hanya mempersiapkan materi, tapi Daud juga mempersiapkan dengan rinci sistem ibadah dan pelayanan di bait suci.
Walaupun Daud sudah tua, Daud sungguh-sungguh mempersiapkan bait suci dan sistem ibadah bait suci ini. Sampai Daud mati, dia hanya mencari kemuliaan bagi Tuhan. Satu hal yang harus kita ingat, bangunan bait suci dan sistem ibadah ini bukan dari Daud, tapi Tuhanlah sepenuhnya yang merancangnya. 1 Tawarik 28 ayat 12, selanjutnya rencana dari segala yang dipikirkannya mengenai pelataran rumah Tuhan dan bilik-bilik di sekelilingnya, mengenai perbendaharaan-perbendaharaan rumah Allah dan perbendaharaan-perbendaharaan barang-barang kudus. Dikatakan segala yang dipikirkannya. Dalam bahasa Ibrani ini artinya semua yang roh Tuhan taruh di pikirannya. Jadi ini semua berasal dari roh Tuhan, dari Tuhan itu sendiri. 1 Tawarik 28 ayat 19, semuanya itu terdapat dalam tulisan yang diilhamkan kepadaku oleh Tuhan, yang berisi petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. Daud menerima dari Tuhan rancangan cetak biru bait suci. Daud menerima dari Tuhan sistem rombongan-rombongan atau divisi-divisi imam-imam dan para Lewi. Semua tugas pekerjaan untuk ibadah di bait suci. Semua alat atau perkakas untuk ibadah di bait suci. Paduan suara, penjaga pintu, ini semua diberikan dari Tuhan kepada Daud, dan Daud berikan ini kepada Salomo. 1 Tawarik 28 ayat 11-13. Lalu Daud menyerahkan kepada Salomo anaknya rencana bangunan dari balai bait suci dan ruangan-ruangannya, dari perbendaharaannya, kamar-kamar atas dan kamar-kamar dalamnya, serta dari ruangan untuk tutup pendamaian. Selanjutnya rencana dari segala yang dipikirkannya mengenai pelataran rumah Tuhan dan bilik-bilik di sekelilingnya, mengenai perbendaharaan-perbendaharaan rumah Allah dan perbendaharaan-perbendaharaan barang-barang kudus, mengenai rombongan-rombongan para imam dan para orang Lewi, dan mengenai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Tuhan dan segala perkakas untuk ibadah di rumah Tuhan. Daud yang sudah menua sekalipun, dia fokus hidupnya memandang pada bait suci, memandang pada ibadah di bait suci yang akan diselesaikan di kemudian hari sesuai dengan perjanjian Tuhan. Daud mempersiapkan tanpa istirahat agar semua rencana dan kehendak Tuhan ini bisa digenapi dengan sempurna tanpa salah di kemudian hari. Untuk bait suci dan ibadah, Daud mengerjakannya dengan penuh kesungguhan, semangat yang membara, dengan iman, dengan rinci, dengan hati-hati untuk generasi berikutnya. Untuk beribadah melayani Tuhan, Tuhan membuat 4 pekerjaan yang melayani imam besar atau pemimpin ibadah yang dilakukan oleh imam-imam, orang-orang Lewi, musisi, penjaga pintu gerbang. Masing-masing ini dibuat menjadi 24 rombongan atau 24 divisi. Masing-masing rombongan atau divisi melayani per 1 minggu di dalam bait suci. 24 rombongan ini membantu melayani imam besar yang adalah pemimpin rohani yang tertinggi yang melayani Tuhan. 24 rombongan atau divisi ini adalah sistem yang Tuhan buat untuk melayani di bait suci dengan bergilir. Mereka ini semua adalah orang-orang Lewi. Tuhan menjadikan suku Lewi menjadi milik pusaka, kepunyaan Tuhan sepenuhnya. Tuhan memerintahkan orang Lewi harus diserahkan sepenuhnya kepada Harun dan anak-anaknya, yaitu yang dimaksud adalah imam besar. Artinya, semua orang Lewi diserahkan kepada imam besar, kepada Tuhan untuk membantu imam besar melakukan tugas imam untuk pekerjaan ibadah, kemah suci, bait suci, untuk melayani Allah. Hubungan orang Lewi dan imam ini memperlihatkan hubungan jemaat dan Kristus, hubungan kita dan Kristus. Jadi secara rohani kita adalah imam-imam rohani, Lewi-Lewi rohani. Seperti orang Lewi yang menjadi milik imam melayani Tuhan di bait suci, kita semua sebagai orang percaya adalah milik Tuhan yang sudah dibeli Tuhan dengan darahnya. Sehingga kita bukan milik kita lagi, tapi milik Tuhan yang harus menjalani kehidupan yang hanya memuliakan Kristus, baik hidup maupun matinya. 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Filipi 1 ayat 20, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku.
Yang pertama kita akan lihat tugas Lewi yang melayani di bait suci. Apakah tugas Lewi yang melayani di bait suci? Yang pertama, melayani imam besar. Bilangan 3 ayat 6-7. Suruhlah suku Lewi mendekat dan menghadap Imam Harun supaya mereka melayani dia. Mereka harus mengerjakan tugas-tugas bagi Harun dan bagi segenap umat Israel di depan kemah pertemuan dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Jadi maksudnya orang-orang Lewi membantu imam besar agar ibadah bisa terselenggara dengan baik sesuai kehendak Tuhan. Bilangan 18 ayat 2. Suruhlah juga saudara-saudaramu suku Lewi, suku bapa leluhurmu mendekat bersama-sama dengan engkau, supaya mereka menggabungkan diri kepadamu dan melayani engkau, apabila engkau ini beserta anak-anakmu ada di depan kemah hukum. Kata menggabung di sini adalah bahasa Ibraninya yang artinya menjadi satu. Pikiran, hati, tujuan, visi, misi, pekerjaan menjadi satu. Untuk ini kita harus menyangkal diri, perasaan, pikiran, kehendak, tujuan hidup kita. Barulah kita bisa menjadi satu dengan Sang Imam Besar kita Tuhan Yesus Kristus. Akar kata dari nama Lewi artinya lafah yang artinya menjadi satu. Sebagai Lewi rohani kita harus bersatu untuk terus melayani Tuhan. Terus menyelenggarakan ibadah kepada Tuhan seperti yang Tuhan inginkan. Ini adalah tugas kita semua. Lalu yang kedua, tugas Lewi adalah melayani seluruh kemah suci atau gereja. Bilangan 18 ayat 3-4. Mereka harus melakukan kewajiban mereka kepadamu dan kewajiban mereka mengenai kemah seluruhnya. Hanya kepada perkakas tempat kudus dan kepada mesbah, janganlah mereka mendekat, nanti mereka mati, baik mereka maupun kamu. Mereka harus menggabungkan diri kepadamu dan melakukan kewajiban mereka mengenai kemah pertemuan sesuai dengan segala pekerjaan pada kemah itu. Tetapi orang awam jangan mendekat kepadamu. Seluruh bait suci sampai kepada segala isinya dipisahkan, dikuduskan untuk melayani atau beribadah kepada Tuhan tujuannya. Maka ini semua harus dijaga, dirawat, dipelihara oleh Lewi. Ini adalah tugas kita. Imamat 19 ayat 30. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Kata menghormati di sini hanya dipakai atau ditujukan kepada Tuhan. Kita harus memperlakukan bait suci seperti memperlakukan Tuhan. Karena Tuhan adalah bait suci. Yesus berkata dirinya adalah bait suci. Kita harus menghormati dan memperlakukan bait suci dan isinya dengan sungguh-sungguh. Ini yang Imamat 19 ayat 30 mengajarkan kita semua. Lalu yang kedua kita akan lihat tugas imam. Apakah tugas imam? Yang pertama, menjelaskan dan mengajar firman Tuhan kepada jemaat. Ulangan 33 ayat 10. Mereka mengajarkan peraturan-peraturanmu kepada Yakub, hukummu kepada Israel. Mereka menaruh ukupan wangi-wangian di depanmu dan korban yang terbakar seluruhnya di atas mezbahmu. Yehezkiel 44 ayat 23, mereka harus mengajar umatku tentang perbedaan antara yang kudus dengan yang tidak kudus dan memberitahukan kepada mereka perbedaan antara yang najis dengan yang tahir. Tugas semua umat kudus yang sejati, saudara dan saya, adalah mengajarkan firman Tuhan. Tujuannya untuk agar bisa membedakan yang kudus dan tidak. Dimulai kepada keluarga, anak, saudara, rekan. Ini semua adalah tugas kita. Orang-orang yang sungguh-sungguh menerima firman Tuhan ini menjadi kudus. Jadi kita menerima firman Tuhan agar menjadi kudus. Lalu yang kedua, tugas imam mempersembahkan ukupan dan korban persembahan. Ulangan 33 ayat 10, mereka mengajarkan peraturan-peraturanmu kepada Yakub, hukummu kepada Israel. Mereka menaruh ukupan wangi-wangian di depanmu dan korban yang terbakar seluruhnya di atas mezbahmu. Wahyu 5 ayat 8, ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Katakan ukupan atau kemenyan adalah doa orang-orang kudus. Doa kita adalah ukupan rohani. Tujuan membakar ukupan dan mempersembahkan korban bakaran adalah untuk menyelesaikan dosa umat Tuhan sehingga dikaruniakan kebenaran. Efesus 4 ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Lahir baru, menjadi manusia baru adalah kehidupan yang menuruti kehendak Tuhan. Ini adalah kebenaran dan kekudusan yang sejati. Artinya sesuai
firman standarnya. Inilah kebenaran dan kekudusan yang sejati. Ini bisa dilakukan oleh firman dan doa. Inilah tugas imam, inilah tugas kita. Belajar firman Tuhan dan berdoa sehingga kita bisa menjadi manusia yang baru dalam kebenaran dan kekudusan yang sejati. 2 Korintus 4 ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati atau kami tidak putus asa, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Lalu yang ketiga, tugas imam adalah sebagai musisi. Tugas musisi ini menubuatkan melalui alat musik. 1 Tawarik 25 ayat 1. Selanjutnya untuk ibadah Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman, dan anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus, dan ceracap. Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah yang berikut. Maksudnya, mereka menyerukan firman Tuhan melalui pujian yang dinyanyikan dan dimainkan. Itu yang dimaksud dengan bernubuat, yaitu menyerukan firman Tuhan melalui pujian, melalui musik. Lebih dalam lagi makna rohaninya untuk kita hari ini, kehidupan kita harus memuliakan Tuhan, harus memuji Tuhan. Segala ciptaan di alam semesta ini diciptakan untuk memuliakan Tuhan Sang Pencipta. Kehidupan yang memuliakan atau memuji Tuhan ini bukan hanya di dalam gereja tapi di luar juga. Ini yang dimaksud dengan bernubuat, memuliakan, memuji Tuhan, menyerukan, menyampaikan firman Tuhan. Ini diperumpamakan seperti pujian, seperti musik. Seperti halnya suara musik yang keras ini terdengar kemana-mana. Demikian kehidupan kita harus memuliakan Tuhan dalam kehidupan, dalam tindakan, harus menyanyikan pujian kepada Tuhan sehingga orang bisa menerimanya. Orang-orang harus bisa melihat ini dalam kehidupan kita. Inilah yang dimaksud sebagai tugas musisi. Maksudnya adalah secara rohani. Kita harus menyerukan firman Tuhan dan kita harus menghidupi firman Tuhan. Sehingga banyak orang bisa melihatnya. Sehingga banyak orang bisa menerima berkat kasih karunia Tuhan dari kehidupan kita. Sehingga dituntun kepada firman Tuhan juga. Lalu yang keempat, tugas imam adalah tugas penjaga pintu gerbang. Melindungi pintu masuk ke bait suci. Bait suci adalah tempat kudus yang harus dipisahkan dari yang tidak kudus. Secara jasmani menjaga pintu gerbang ini seperti seorang security kan. Ini ada makna rohaninya. Untuk saudara dan saya, kita semua diberikan tugas yang spesial dari Tuhan. Yang hanya diberikan kepada kaum Lewi. Yaitu untuk menjaga bait suci. Di Taman Eden Tuhan menyuruh Adam untuk menjaga pintu. Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kata memelihara bahasa Ibrani-nya adalah syamar, menjaga dengan kesungguhan. Adam harusnya menjaga pintu rohani, Taman Eden yang dipagari ini. Tapi Adam gagal sehingga ular masuk. Di zaman dulu pintu gerbang ini sangat penting. Kota di zaman dulu dikelilingi oleh tembok kota. Sehingga jika ada perang, seluruh tembok kota ditutup rapat oleh pintu gerbang sehingga musuh tidak bisa masuk. Tapi jika musuh bisa menerobos masuk menguasai pintu gerbang, musuh artinya menang. Dan kota tersebut dalam ancaman kehancuran. Maka kita harus menjaga pintu gerbang bait suci rohani kita masing-masing agar dosa kegelapan tidak bisa masuk. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau dalam terjemahan aslinya dikatakan, di atas segala hal jagalah hatimu karena itu adalah sumber dari konsekuensi kehidupan. Pintu gerbang bait suci kita tidak boleh ditaklukkan oleh musuh. Diri kita adalah bait suci. Pintunya, gerbangnya adalah hati kita. Tidak boleh ditaklukkan oleh musuh. Kita tidak boleh kalah oleh musuh. Tapi sebaliknya kita harus menang melawan musuh yaitu iblis, dosa. Jadi jika kita simpulkan tugas imam adalah rajin menerima firman, rajin berdoa, tugas Lewi, rajin bekerja melayani bait suci, memelihara dan merawat bait suci, menyelenggarakan ibadah. Ya, musisi tugasnya adalah menyanyikan pujian kemuliaan kepada Tuhan melalui hidup kita yang bernubuat, yaitu menyampaikan, menyerukan firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan. Tugas penjaga pintu gerbang, itu kita harus menjaga agar hidup kita terpisah dari dosa-dosa dunia. Dijaga agar dosa-dosa dunia tidak masuk. Ini artinya
kehidupan menjadi hamba yang sejati, yang melakukan tugas sebagai hamba yang Alkitab ajarkan kepada kita. Inilah kehidupan kerajaan sorga. Karena kita adalah bukan warga negara bumi yang berpusat pada bumi. Kita tidak boleh beribadah, tapi berpusat pada dunia. Ini sama dengan melayani perut. Ini bukanlah hamba-hamba Tuhan yang sejati. Kita semua, siapapun kita, apapun status kita, baik dalam kehidupan sehari-hari kita, baik itu di gereja, siapapun itu, kita harus menjadi hamba-hamba Tuhan. Hanya hamba-hamba Tuhan yang sejati, yang sedang dan terus melakukan pekerjaan Tuhan sampai Tuhan datang. Merekalah yang empunya kerajaan sorga. Kiranya melalui firman hari ini, kita semua dituntun Tuhan menjadi hamba-hamba Tuhan yang sejati, yang terus bertahan sampai akhir melakukan segala pekerjaan-pekerjaan dan tugas-tugas yang harus kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.